Hai, this is Rianda Sofa Vlog and you are watching. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Kok bisa sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng aku Sofa dan Moy. Kemarin di vlog aku yang kemarin kita udah ngomongin gimana caranya apply S1 di Taiwan. Nah sekarang itu kita bakalan bahas tentang kemungkinan atau peluang kerja di Taiwan setelah lulus kuliah. Gitu. Nah, Moy, kamu boleh jelasin dulu kamu sekarang kerjanya di mana sih, Moy, setelah lulus kuliah S1? Oh, mungkin kasih tahu dulu aku sekolah di mana kali ya sebelumnya ya. Boleh. Aku dulu sekolahnya di National Chengchi University atau NCCU, jurusannya adalah perbankan, finance perbankan. Okay. Nah, sekarang aku kerjanya di Yuanta Securitas. Jadi securities company untuk departemennya International Department. Jadi kebetulan perusahaan aku kan sekuritas. Kalau mungkin teman-teman belum tahu apa itu sekuritas, jadi kalau teman-teman tahu, bank itu dibagi jadi dua. Yang satu itu bank yang kayak kalau misalnya Sofa pergi nabung, ya kan? Itu kita sebutnya commercial bank. Nah, ada satu lagi bank yang kita sebutnya investment bank. Jadi itu adalah kalau misalnya Sofa pingin beli reksadana, pingin menabung, maksudnya membeli produk-produk investasi, membeli saham, itu datangnya ke bank investment bank atau yang kita sebut dengan sekuritas. Jadi perusahaan aku itu sebenarnya basically adalah broker yang menjembatani orang-orang yang mau membeli produk-produk investasi. Nah, kebetulan perusahaan aku ini punya subsidiaries di Indonesia yang namanya juga Yuanta Sekuritas Indonesia. Nah, aku itu in charge untuk mengurusi semua hal yang berhubungan dengan perusahaan yang ada di Indonesia ini. Nah, Moy, kemarin kan kamu udah lulus nih. Terus kamu gimana bisa dapat kerja di Taiwan sih? Susah nggak dapetnya? Atau ada tips-tips sendiri? Atau memang ada website atau lowongan-lowongan kayak di Indonesia kan kayak ada job seeker segala macam gitu? Ada nggak sih kalau di Taiwan? Ada. Nah, kalau di Taiwan itu lokalnya adalah kita sebutnya 104. Atau dalam bahasa Mandarinnya Yilingsi. Nah, Yilingsi itu adalah website istilahnya job street lokal gitu. Jadi semua orang yang di Taiwan biasanya udah lulus tuh bakal mengupdate CV mereka di 104 tersebut. Lalu dia nanti tinggal apply aja berdasarkan job vacancy yang ada. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan Kontak Taiwan. Kontak Taiwan ini adalah sebuah website juga. Dia itu adalah sebenarnya organisasi. Dia itu mencari talent-talent dari negara-negara luar. Bisa dari ASEAN, bisa juga dari Timur Tengah, bisa juga dari negara-negara lain juga. Jadi dia tuh fokusnya worker gitu ya? Iya, mencari tenaga kerja asing kayak gitu. Selain itu mungkin aku bisa nambahin. Jadi kayak aku juga beberapa sharing sama teman-teman juga yang kayak udah dapat kerja di Taiwan. Nah, untuk aku sendiri sih experience-nya itu waktu itu aku kan baru part time, nyampe di Taiwan itu aku part time, Moy. Nah, alhamdulillahnya begitu tapi part time-nya itu aku nggak pernah berhenti part time gitu. Bukan berarti aku setiap minggu datang, enggak. Jadi kan kalau part time kan memang dibutuhkan datang. Aku tuh jarang nolak gitu. Aku usahain datang gitu. Dan alhamdulillahnya begitu begitu full timer aku sebelumnya itu habis kontrak, aku lulus. Iya, jadi kayak emang rezeki nggak kemana. Emang rezeki nggak kemana gitu. Jadi dia bulan 7 kontraknya habis, aku bulan 8 itu udah dapet ijazah, bener-bener yang udah literally lulus. Nah, jadi ijazah ini tuh aku bawa ke bapak bosnya aku. Terus kayak aku kemarin udah part time sekian, udah hampir 2 tahun kan kuliah juga part time. Terus gimana kalau aku gantiin untuk full time? Terus dia mereka terima gitu. Jadi aku nggak punya experience daftar yang di Kontak Taiwan sama di 104 gitu. Nah, untuk tips yang lain sih menurut aku bisa dari rekomendasi profesor. Jadi biasanya kayak teman-teman yang udah lulus S2 ya, ini lebih khususnya gitu. Biasanya kan selama mereka kuliah itu kan nge-lab ya, Mo ya. Apalagi yang jurusan teknik segala macem gitu, mereka itu nge-lab dan pasti yang di labin itu juga gak jauh-jauh dari project profesor. Nah, jadi dengan cara seperti itu mereka itu profesornya punya banyak teman-teman yang memang punya perusahaan. Jadi kita dibantu rekomendasi gitu. Jadi begitu kita lulus dikasih rekomendasi profesor, terus itu profesornya tunjuk satu perusahaan, nanti ya ngobrol sesama profesor dan yang pemilik, dan kalau misalnya kita lulus interview segala macam kita bisa diterima gitu. Jadi ini lebih kayak internal 2 faktor gitu
ya kalau misalnya kan kamu lebih luas nih, boleh dijelasin lagi nggak Moy kayak 104 itu kemungkinan dapatnya gimana? Terus kayak itu mostly untuk company lokal atau internasional juga sih di situ? Sebenarnya nggak cuman company lokal aja, tapi memang mostly company lokal yang ada di situ, ya kan. Tapi ada juga company internasional yang memang taruh job vacancy-nya di situ. Nah, cuman memang teman-teman perlu kemampuan Mandarin untuk mengakses website tersebut, ya. Karena 104 itu nggak ada versi Inggrisnya. Dan kamu mengisi CV-nya itu semuanya harus dalam full Mandarin. Kayak gitu sih. Kalau yang kontak Taiwan? Kalau kontak Taiwan karena dia memang mencarinya adalah talent-talent dari luar, dia menggunakan bahasa Inggris. Kayak gitu. Dan aku mau tambahin dikit masalah kontak Taiwan. Kontak Taiwan itu jadi dia itu selain ada websitenya, kamu bisa lamar dari situ. Dia itu setiap tahun akan mengadakan one-on-one interview. Jadi apa sih namanya itu? Istilahnya interview gitu ya. Jadi employernya tuh udah didudukin di meja-meja banyak. Terus nanti kamu sebagai yang mau ngelamar, nanti kamu pilih nih pengennya interviewnya sama employer yang mana, udah dijadwalin kayak gitu. Jadi sebenarnya chance dapatnya lebih besar ketimbang kalau misalnya kamu masukin CV. Karena kalau masukin CV kan masih CV screening dulu, baru dipanggil interview. Kalau ini istilahnya udah langsung ketemu sama HR sama usernya kayak gitu. Terus gimana caranya kita bisa kontak-kontakan sama HR sama usernya itu? Sebenarnya kita tinggal ngakses aja websitenya Kontak Taiwan, ya kan. Nanti di sana ada dikasih tahu kalau misalnya mereka mau mengadakan one-on-one interview. Nah, terus kamu daftar sesuai dengan employer yang kamu mau. Dia itu ngebookingnya spesifik banget sampai kayak misalnya gue maunya perusahaan A, jamnya misalnya jam 1 sampai jam 1:30. Terus 1:30 sampai 1:30 misalnya gue mau interview sama perusahaan B kayak gitu. Dan itu rebutan karena kan satu perusahaan misalnya dia cuman ada slot interviewnya 6 waktu, berarti cuma ada 6 orang doang yang bisa diinterview pas one-on-one interview. Jadi usahain pas udah dikasih tahu pengumuman ada pembukaan one-on-one interview, di mana bisa didapetin informasinya dari Facebook mereka, dari website mereka akan diumumin, harus buruan daftar karena kalau enggak nanti kamu waiting list. Kalau waiting list itu berarti nunggu kalau orang ada yang cancel ya atau nggak datang pas di hari H baru kamu bisa masuk. Kalau kayak gitu sih lebih susah ya chance-nya. Iya benar. Lebih baik ngamanin posisi dulu. Betul. Berarti kalau misalnya kayak kontak Taiwan yang dia memang kayak walk-in interview gitu, kita nggak bisa datang ujuk-ujuk datang gitu ya. Kita memang harus udah bikin booking schedule dulu berarti kalau gitu. Sebenarnya bisa datang, cuman kamu nanti jadi waiting list di semua perusahaan. Dan kalau waiting list tuh belum tentu loh dapat kesempatan interview. Dan waiting listnya itu karena akhir-akhir ini kayaknya si kontak Taiwan makin rame, waiting listnya tuh panjang banget. Kan sekarang memang Taiwan itu lebih ke arah melakukan expand ke Southeast Asia country, ya kan. Jadi mereka juga secara nggak langsung memerlukan talent-talent dari Southeast Asia yang ngerti budayanya, yang ngerti tentang customer behavior-nya, yang ngerti tentang bahasanya. Jadi mereka tuh mau nggak mau harus mempekerjakan talent-talent dari Southeast Asia gitu sih. Jadi kesempatannya masih terbuka luas banget, dan apalagi orang Indonesia kan minimal bisa bahasa Inggris lah ya. Iya, betul. Kalau misalnya dari segi gaji juga sebenarnya Taiwan itu punya standar yang udah diatur oleh pemerintah langsung nggak sih? Iya, sebenarnya standar gaji di Taiwan itu kalau nggak salah tahun ini 24.000 ya, sampai 25.000 NTD atau sebesar kira-kira 10 sampai 10 jutaan lah. Nah, kalau S1 sih rata-rata bisa buka harganya dari 30 sampai 40 ribuan. Iya, benar. Tergantung, sebenarnya luas banget, tergantung dari bidangnya juga apa, tergantung dari skill company-nya, tergantung dari posisinya. Cuman roughly memang nggak mungkin dibawa dari 24 karena 24 itu adalah basic minimum salary. Wage di Taiwan. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi pengalaman waktu aku daftar kerja nih, jadi itu kita kayak ada poin-poinnya gitu nggak sih, Moy? Iya, 7 poin. Iya, jadi kayak aku juga pertama itu mikir kayak, aduh poinnya ini poin apa gitu. Misalnya nih kayak waktu aku daftar itu ternyata ada form dari pemerintah, jadi ada kayak poin-poinnya gitu. Pertama misalnya poinnya itu adalah kamu bisa bahasa Inggris berarti dapat 20 poin. Ya, terus lulusannya S1 atau S2 ya, terus dapat sekian poin. Ya. Terus kayak kamu punya TOEFL sekian poin kayak gitu. Kamu bisa Mandarin sekian poin. Jadi di total poin-poinnya kamu itu bisa masuk standarnya Taiwan. Itu lebih gampang untuk lulus dan dapat sertifikat pekerja dari
pemerintah. Taiwan. Iya, minimal sih setahu aku 70 poin ya nggak sih? Jadi kalau S1 10 poin, S2 20 poin, terus iya, ada benar. kemampuan bahasa atau kemampuan skill khusus gitu. Iya, Misalnya benar. kamu punya skill sertifikat apa gitu bisa dihitung juga. Dan kamu kalau punya skill bahasa Indonesia pun kamu bisa dihitung loh. Seingat aku tuh 2 bahasa asing. Jadi kita hitungannya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kayak gitu. Terus selain itu kayaknya berkelakuan bertingkah baik terakhir kayak ada tambahan 10 poin atau gimana. Iya. Cuman sebenarnya sih kalau misalnya perusahaan yang memang mau bantu daftarin bikin visa 70 poin itu insya Allah masuk lah, nggak bakal sampai nggak masuk gitu. Nggak bakalan masuk. Jadi jangan khawatir sih sebenarnya. Dan lagian sebenarnya menurut aku ya kerja di Taiwan tuh bener-bener melatih kita, mulai melatih kesabaran, betul melatih banget sih. ketangkasan. Karena orang Taiwan itu sebenarnya behaviornya tuh mirip-mirip kayak orang Jepang kalau yang aku lihat ya. Iya. Aku kan backgroundnya perbankan, jadi aku internnya juga dulu ada di perbankan dan sekarang kan kerjanya perbankan. Kalau aku lihat sih teman-teman kerjanya itu bener-bener yang tipe-tipe serius, kerja tangkas, kerja cepat dan berpikir sangat logis. Orang Taiwan tuh orang-orang yang sangat-sangat berpikir logis. Jadi lu kalau misalnya nggak punya basic, nggak punya data yang akurat, jangan berani-berani maju gitu. Iya, betul. Jadi orang Taiwan tuh orang-orang yang sangat rasional kayak gitu sih. Melatih lah kalau misalnya melatih kita untuk bagaimana caranya bisa menjadi orang yang rasional, berpikir berdasarkan data, dan juga bekerja tangkas dan mati-matian. Betul. Soalnya emang nggak bisa dipungkiri pressure kerjanya juga lumayan ya. Pressure kerjanya dan pressure dari bosnya juga. Iya. Nah aku tuh belajar banyak juga dari company aku. Jadi yang aku nyaman banget kerja sama mereka itu sih, aku tuh datang mostly emang kerja. Jadi tuh aku capeknya capek kerja gitu Moy. Bukan capek drama ya? Iya bukan capek drama. Jadi no drama club gitu. Ibaratnya aku datang kerja, terus itu aku kerjakan punya aku. Itu bisa dibilang ya kayak aku sama teman satu kantor itu yang pakai cubicles gitu di sekat-sekat, sama teman samping itu juga jarang ngomong, yang penting lu kerja aku kerja gitu kan. Kayak misalnya kerja habis itu ya makan siang, cuma ya jangan lupa makan siang ya udah. Kadang juga makan siang pergi sendiri-sendiri gitu. Emang sih kadang kayak merasa kesepian gitu, tapi at least nggak ada drama, itu bahagia sih. Tapi emang orang Taiwan lebih individualis sih kalau misalnya di bagian kerjaan. Betul. Dan mereka itu merasa teman kerja teman main, jadi nggak bisa digabungin. Dan gue sebenarnya nggak pernah tuh pergi sama teman kerja gue buat pergi main. Jarang banget. Jadi teman kerja itu cuma sebatas teman kerja dan teman makan siang. Nah begitu pulang dari kerjaan ya udah selesai sampai situ hubungannya. Betul. Bahkan aku sendiri di tempat kerja aku itu nggak ada grup WA kerja gitu. Aku masih ada WA doang. Jadi kayak emang kalau misalnya kamu butuh sama si A ya udah langsung kontak dia langsung kayak gitu. Jadi ya emang dalam sisi hati itu kayak nggak enak nggak ada istilah kayak nggak enakan. Tapi emang mostly kerjanya itu kerja sendiri individual. Tapi kalau misalnya kita butuh bantuan mereka bakalan bantu banget kan. Mereka pasti bakal bantu kayak gitu. Nggak mungkin lo ditelantarkan, nggak bakal lah ya. Benar. Cuman mungkin memang kalau dari sisi pertemanan beda. Kalau di Indo kan lo bisa kayak abis pulang kerja ntar bareng sama temen lo makan kemana gitu kan. Kalau di Taiwan kayaknya kurang bisa. Bahkan sebenarnya bukan karena kita foreigner juga, tapi kalau aku lihat orang Taiwannya sendiri juga nggak melakukan itu sesama orang Taiwannya gitu. Kalau yang aku lihat sih mereka memang, apalagi kan orang Taiwan, kalau orang Taiwan di tempat gue sih doyan banget lembur ya. Jadi lembur gitu, kalau udah pulang ya udah tinggal ke rumah pulang aja, nggak pergi main lagi gitu. Betul. Jadi sebenarnya lingkungan kerjanya juga termasuk sehat gitu ya, tapi ya terlalu sehat individu no drama ya. Sehat no drama. Ya gitulah kira-kira gambaran kerja di Taiwan. Tapi kamu bakalan belajar banyak banget, apalagi masalah disiplin, masalah tepat waktu, masalah segala macam itu tuh bakalan ya gitu deh, pressure-nya banyak. Tapi kayak kamu gimana ya? Kasarnya sih gini sih, kamu gajinya dapat banyak tapi pressure kerjanya juga banyak. Belajarnya juga banyak. Betul. Jadi kayak udah banyak banget bekal yang kalau misalnya kita balik ke Indonesia gitu, tergantung bidang yang kamu minati, tekunin apa. Betul. Itu sih buat teman-teman. Jadi kalau misalnya mau kuliah di Taiwan juga sok atuh. Bisa ngelanjutin kerja di Taiwan habis selesai kuliah. Jadi tergantung kamu kalau misalnya. Tapi gini mungkin aku tambahin sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman yang dapat beasiswa kampus, aku nggak tahu ya kalau beasiswa pemerintah Taiwan ya. Tapi kalau misalnya
Kalau aku kan dapat beasiswanya beasiswa kampus. Nah, aku nggak ada ikatan sama sekali. Jadi aku kayak bebas gitu. Misalnya aku udah lulus dari kampusnya, aku mau pulang ke Indonesia boleh, aku mau tetap kerja di Taiwan boleh, aku mau pergi ke negara mana boleh. Tapi kalau misalnya dia beasiswa pemerintah Indonesia itu terikat, Moy. Gitu. Meski pulang ke Indonesia. Iya, harus mengabdi ke Indonesia. Bahkan tergantung lagi kamu beasiswanya mana. Kalau misalnya beasiswanya LPDP, itu yang penting kamu pulang ke Indonesia terus kamu mengabdi di Indonesia. Kalau misalnya kayak kemarin itu ada beasiswa Dikti namanya. Sekarang itu udah ganti nama beasiswa Budi atau apa gitu. Itu malah lebih spesifik. Kamu datang, kamu belajar di Taiwan, kamu balik harus jadi dosen. Iya. Sampai spesifik itu ya. Soalnya karena beasiswanya beasiswa untuk dosen gitu. Jadi ya biar gitu sih. Tujuan dari beasiswanya. Iya. Kalau S1 karena mostly nggak ada beasiswa, jadi kita lebih bebas. Bebas. Iya, sama kayak aku juga dapat beasiswa tapi bebas nggak terikat. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya pengen kuliah ke Taiwan dan pengen kerja di Taiwan, atau misalnya pengen kuliah di Korea atau di Jepang dan pengen kuliah di situ juga, kamu juga harus pintar-pintar cari beasiswa. Jangan cari beasiswa yang terikat. Tapi kalau memang pengen mengabdi untuk Indonesia, ya udah cari aja beasiswa yang ada di pemerintah Indonesia gitu. Oke deh, kita udah ngomong banyak banget nih kayaknya ya, Mo ya. Dan semoga membantu buat teman-teman semua yang mau cari kerja, yang mau lanjut kuliah, semuanya boleh semangat karena kita masih muda, asik. Forever 21. Forever 21 ya, 21 plus. Jadi ya itu aja kayaknya dari kita. Thank you for watching. Jangan lupa kalau kamu suka, kamu like dan kamu share ke teman-teman kamu biar kita berbagi ilmu sama-sama. Asik. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.